Ini kan climate change itu dalam waktu yang panjang ya perubahannya, jadi nggak yang langsung significantly tiba-tiba langsung panas ekstrim gitu kan, enggak. Tapi ini tuh sudah berlangsung lama gitu. Jadi nantinya tuh sampai kapan sih kira-kira bumi ini tuh bisa bertahan gitu sama climate change ini, dan nanti gimana nih keberlangsungan hidup anak cucu kita gitu, generasi selanjutnya kalau misalnya ini tuh terus-terusan terjadi seperti ini gitu. Makanya kita udah harus mulai aware dan harus udah mulai tahu kita tuh harus apa sih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar BMers? Kembali lagi dengan saya Erlina di sesi podcast Muamalah Talk. Di sesi kali ini kita nggak akan bahas produk nih, karena kita akan bincang-bincang seru dan menarik terkait dengan isu perubahan iklim dan gimana sih cara kita menanggapinya. Dan di sini sudah kedatangan dua rekan saya, ada Mbak Astri Menasari, Ya. Mbak Aci, Ya. Halo. Kenalan dulu Mbak Aci dengan BMers. Hai gamers, saya Aci. Dengan Mbak Aci dan juga Mbak Ira Wulandari. Halo. Panggilan Mbak Ira ya? Ya. Oke. Mbak Aci dan Mbak Ira ini dari Wholesale Banking Business Development di Bank Muamalat. Jadi Mbak Ira sama Mbak Aci ini kita bakal bahas tentang isu perubahan iklim. Ya. Kan ini isunya sekarang sangat lagi hot, Ya. memanas, dan ini tuh penting ya, Ya. Mbak Astri dan Mbak Ira. Karena ini nanti berpengaruh sama masa depan kita dan juga anak cucu kita mungkin ke depan ya. Apalagi sekarang kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kemudian juga populasi dunia ini semakin meningkat. Betul. Ya Mbak ya. Dengan semakin meningkatnya populasi ini juga berpengaruh terhadap adanya lahan ya. Lahan jadi semakin berkurang, kemudian juga suhu dan iklim juga ikut berubah ya Mbak ya. Ini tuh sangat-sangat mempengaruhi loh BMers. Kita harus aware dari sekarang gitu. Jadi gimana sih kita menanggapi isu terkait perubahan iklim ini? Kenapa kita harus aware sih ya Mbak Ira dan Mbak Aci? Dan BMers di luar sana juga harus sudah mulai dari sekarang menyadari nih pentingnya perubahan iklim ini di masa depan kita. Oke, kalau gitu kita langsung akan ngobrol-ngobrol aja nih dengan Mbak Ira dan Mbak Aci, pandangannya seperti apa gitu ya. Aku mau nanya nih, kira-kira mungkin menurut Mbak Ira dan Mbak Aci, boleh gantian nih nanti. Climate change atau krisis iklim itu apa sih? Gimana nih kita harus menanggapinya nih di luar sana nih? Boleh Mbak Ira atau Mbak Aci duluan mungkin? Oke. Aku dulu ya. Oke, Kalau silakan. climate change ya, ini sebenarnya itu yang kita rasakan sehari-hari ya, kayak sekarang gitu. Jadi basically itu perubahan iklim, bukan cuma iklim tapi juga kayak cuaca, suhu, terus juga kondisi bumi secara physically itu berubah semuanya. Dan ini semuanya tuh terjadi tuh karena aktivitas manusia gitu. Jadi kenapa itu mempengaruhi kita banget? Dan kenapa kita harus aware sama climate change ini? Karena there's no planet B. Kalau kata orang, kita tuh cuma punya satu bumi. Kalau misalnya nanti bumi ini kan climate change itu dalam waktu yang panjang ya perubahannya, jadi nggak yang langsung significantly tiba-tiba langsung panas ekstrim gitu kan, enggak. Tapi ini tuh sudah berlangsung lama gitu. Jadi nantinya tuh sampai kapan sih kira-kira bumi ini tuh bisa bertahan gitu sama climate change ini, dan nanti gimana nih keberlangsungan hidup anak cucu kita gitu, generasi selanjutnya kalau misalnya ini tuh terus-terusan terjadi seperti ini gitu. Makanya kita udah harus mulai aware dan harus udah mulai tahu kita tuh harus apa sih gitu. Gimana Coba nih kalau menurut Mbak Ira? Iya, sebenarnya Mbak Aci udah banyak menjelaskan lah ya. Sebenarnya intinya itu. Jadi sesuatu krisis gitu ya, yang disebabkan adanya perubahan iklim. Yang kenapa perubahan iklim itu bisa terjadi itu sebenarnya karena penumpukan gas rumah kaca atau greenhouse gases gitu di lapisan stratosfer di bumi kita gitu. Nah, kenapa tuh bisa banyak? Itu tuh disebabkan karena kita tuh aktivitas manusia tuh mengeluarkan emisi karbon ya. Dan emisi karbon itulah yang akhirnya menyebabkan si greenhouse gases itu gitu. Nah, sekarang kalau ditanya
penyebabnya aktivitas yang mana aja tuh kayak hampir semuanya gitu sebenarnya ya. Dari kayak mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu pasti akan ada banyak aktivitas yang kita meninggalkan jejak karbon yang mungkin sangat tinggi gitu. Mungkin kalau Mbak inget atau Mbak tahu kayak temen kita nih baru-baru ini yang di KL itu kan lagi banjirnya tuh iya, gila-gilaan betul, banget, kayak betul, maksudnya astagfirullah banget sih itu kayak karena dari kayak kalau aku nggak salah tuh ya itu tuh kayak daerah-daerah yang belum pernah kena banjir itu jadi kena banjir gitu. Kayak out of sudden ya tiba-tiba tuh sebelumnya itu normal aja, iya, terus tiba-tiba sekarang banjir yang wah kita sampai ekstrim. kaget gitu ya, kok bisa gitu ya. Kalau kayak kita kan misalnya kebakaran hutan di Kalimantan atau banjir kayak emang udah hampir tiap tahun kan kayak gitu kayak oke gitu. Tapi sekarang sampai daerah yang biasanya aman-aman aja terus tiba-tiba banjir dan itu sampai berhari-hari gitu, yang banjirnya juga banjir yang besar gitu tuh kan berarti ada kenapa ya dengan bumi ini gitu. Dan itu pasti by proses ya, nggak terjadi begitu aja ya. Oke. Nah, kira-kira nih Mbak Ira dan Mbak Aci sendiri mulai kapan sih mulai aware nih terhadap krisis iklim ini gitu? Terus kenapa merasa kalau isu ini tuh penting gitu? Karena gimana sih pandangannya gitu? Oke, sebenarnya tuh awalnya tuh mungkin aku sama seperti kebanyakan orang yang bodo amat gitu ya, nggak ngerti, udahlah yang penting kita YOLO gitu, nggak usah peduliin mau bumi kayak gimana, kayak udahlah gitu. Cuma ini sebenarnya awalnya tuh bukan dari aku aware akan climate change, tapi sebenarnya tuh asal cerita itu dari bawah sih, dari mulai tuh sekitar 4 tahun yang lalu aku tuh mulai pilah-pilah sampah. Nah awalnya ceritanya kenapa pilah-pilah sampah, jadi kalau di komplek aku itu kan suka ada pemulung ya. Nah pemulung itu kan suka ngorek-ngorek bak sampah yang di depan itu tuh, nyari-nyari botol-botol atau kaca atau plastik-plastik apa gitu. Nah awalnya tuh karena aku kasihan juga ya, dia tuh harus ngorek-ngorek sampah di antara sampah-sampah lainnya cuma untuk mendapatkan barang-barang yang sebenarnya menurut kita nggak berharga, tapi sebenarnya berharga gitu menurut mereka gitu, dan bisa mereka jual, bisa buat menghidupi keseharian mereka, bisa buat anak-anak mereka sekolah kayak gitu-gitu kan. Dan akhirnya dari situ tuh mulai coba deh dari rumah aku pilahin sampah dulu, jadi biar nanti dia kalau mau ngambil tuh gampang gitu, udah nggak usah terpilah. dia pilih lagi, udah tinggal ambil gitu ya. Dan udah bersih, jadi aku cuci dulu tuh sampah-sampah itu, aku cuci terus aku pisahin, baru nanti kalau pemulung yang lewat aku kasih gitu. Jadi dan sejak saat itu aku jadi tertarik sama waste management sebenarnya. Nah terus akhirnya tuh jadi cari tahu oh ternyata dampaknya tuh juga besar loh kalau kita bisa memilah sampah dari rumah gitu, karena seperti kita tahu ya, ini semua sampah yang ada di kota ini tuh kan berakhirnya tuh di TPA ya, di TPA Bantar Gebang kalau misalnya di Jakarta. Nah itu tuh si TPA Bantar Gebang itu sekarang tingginya udah setinggi Candi Borobudur. Nah itu tuh mengerikan banget kalau misalnya kita ngelihat dokumenter tentang si TPA ini. Jadi tuh banyak banget bencana yang terjadi karena si TPA ini tuh terus menumpuk, terus akhirnya ada suatu kondisi di mana si tumpukan sampah itu bisa meledak karena longsor atau karena kena panas, terus si gas metan dari sampah-sampah itu bereaksi jadinya meledak, dan itu tuh banyak banget udah ada kejadian yang korban jiwa gitu. Jadi ternyata tuh impact-nya tuh besar banget loh dari sekedar memilah sampah aja gitu loh. Berarti andaikan nih gak usah semua deh, misal sekomplek aja deh melakukan milah-milah sampah itu tuh efeknya jangka panjangnya juga besar sekali ya. Entah berapa ton sampah yang bisa kita selamatkan kan sebenarnya dari TPA. Jadi kita tuh bisa mengurangi resiko si penumpukan sampah di TPA itu, ledakan, longsor, dan itu kan juga si gas metan yang dari sampah itu kan juga berpengaruh sama yang namanya si efek rumah kaca itu kan. Gitu. Jadi sebenarnya luas banget, tapi awalnya kenapa aku concern tuh dari situ gitu ya, juga nanti si sampah-sampah itu juga nanti berakhirnya ke laut, jadi menyakiti hewan-hewan di laut yang nantinya juga akan kita makan, kayak gitu sih. Jadi cycle gitu. Dari hal sederhana ya, tapi ternyata itu impactnya besar untuk masa depan kita dan juga iklim, malah di seluruh dunia ya, nggak cuma di Indonesia aja, karena itu efeknya jadi domino kalau terus-terusan ya. Kalau Mbak Ira sendiri mungkin
gimana ada awal mulanya nih, mulai wah ini Iya. kayaknya harus Awal mulainya itu sebenarnya aku juga sama nih kayak Mbak Aci. Awalnya tuh aku tuh bisa dibilang kayak hampir-hampir ya udah yang penting buang sampah pada tempatnya gitu, kayaknya udah merasa baik-baik aja. Terus apa sih krisis iklim? Oh mungkin pemanasan global aja, jadi kayak hal yang natural gitu. Tapi sejak aku belajar tentang itu gitu ya, dan maksudnya aku tanya-tanya Mbak Aci juga, ngobrol gitu, ternyata setelah aku baca-baca dan setelah aku dalamin lebih lanjut, itu dampaknya itu tuh besar banget ya gitu. Dan nggak cuman hanya kayak misalkan kita kayak ngelihat pemanasan kayak wah cuacanya jadi lebih panas, nggak cuman sebesar itu doang, tapi kayak misalkan yang tadi kayak kita ngomongin bencana-bencana banjir, kebakaran tiba-tiba, kalau di daerah-daerah yang kering tuh ya kayak tiba-tiba langsung hutan tuh kebakar gitu aja. Dan kalau udah hutan kebakar tuh kan susah banget ya untuk dipadamin gitu kan, jadi kayak banyak banget. Terus udah gitu kayak kalau misalkan kita lihat atau pernah baca mungkin kayak es yang di Kutub Utara tuh kan udah mulai mencair gitu, sampai ke waktu itu aku pernah denger juga kayak apa sih bangkai-bangkai dari hewan purbakala yang di dalamnya mungkin ada virus-virus purba itu sampai jadi keluar lagi nih virusnya gitu, karena yang tadinya dia beku terus udah gitu karena sekarang karena dampak krisis iklim juga jadinya keluar lagi, jadi makin banyak ya, luas banget gitu. Jadi aku sejak saat itu kayaknya aku yang terlalu ignorant gitu. Kayaknya kita semua nih yang harusnya sebenarnya cari tahu dan belajar gitu, karena sebenarnya kita semua nih punya pengaruh loh gitu, punya pengaruh. Dan kayak kita tuh sebagai seorang manusia gitu ya, kayak ngapa-ngapain tuh ternyata sebenarnya ada dampaknya, dan dampaknya tuh jauh dan sangat-sangat bisa menyulitkan makhluk hidup lain, nggak cuman orang yang jadinya tuh kena dampak dari kegiatan atau aktivitas kita, tapi juga tumbuhan, hewan gitu. Dan itu kayak kadang-kadang kayak aku tuh sampai bisa nangis gitu ya Mbak Cia, kalau misalkan kayak ya Allah kita selama ini tuh ignorant banget ya selama gitu. ini tuh ternyata itu kita jadi manusia yang zolim gitu tanpa kita sadari gitu. Ternyata aktivitas kita kalau kita nggak sadar gitu ya, itu tuh kita tuh sebenarnya udah zolim sama, bukan cuma zolim sama bumi ini, tapi sebenarnya kita zolim sama sesama kita gitu. Karena kan yang kena impactnya tuh bukan cuma buminya ya, tapi makhluk hidup lain gitu, manusia lain, hewan, tumbuhan gitu, sampai ya ke buminya sendiri gitu. berarti karena sekarang udah aware nih, kita jadi tahu ya betapa pentingnya gitu, dan betapa bahayanya itu buat ke depan nanti ya Mbak ya. Karena mungkin sekarang udah banyak yang namanya bencana alam yang tadi udah disebut ya, ada banjir, ada longsor, ada kebakaran, dan itu tuh ternyata penyebabnya tuh dari yang mungkin dijelaskan sama Mbak Aci dan Mbak Ira tadi. Jadi kita harus lebih aware. Kalau kita ignorance, ya itu tadi ya, kita nggak tahu, jadi ya udah cuek aja gitu kan. Ada apa sih yang terjadi? Mungkin ternyata kalau dirunut lagi itu karena kita juga ya, karena kebiasaan kita juga sebagai manusia gitu ya Mbak ya. Oke nih, jadi aku mau ada survei nih Mbak ya. Ada survei nih yang dilakukan oleh YouGov Cambridge Globalism Project terhadap 23 negara. Dan di situ Indonesia 18% nih menjadi negara tertinggi presentasi orang yang nggak percaya nih kalau krisis iklim nih disebabkan ya oleh aktivitas kita tadi sehari-hari gitu, aktivitas manusia. Nah kemudian urutan selanjutnya ya itu Arab Saudi 16%, kemudian Amerika 13%. Dan ini berarti Indonesia nih urutan tertinggi nih gitu ya. Mungkin yang aware seperti Mbak Ira dan Mbak Ica ini juga belum banyak ya gitu. Jadi gimana nih pendapat Mbak terhadap survei ini, karena negara kita tuh ternyata paling tinggi loh istilahnya ignorance-nya mungkin ya terhadap isu iklim ini gitu. Apa sih yang mesti kita lakukan nih biar teman-teman di luar sana tuh lebih aware gitu? Kalau menurut aku sih kita harus lebih sering-sering ya, maksudnya lebih sering-sering membahas ini gitu, membahas isu ini di media manapun gitu, di TV, di sosmed atau di mana harus diangkat, karena nggak bisa nih terus-terusan kita kayak gini gitu. Maksudnya kemarin itu di tanggal 14 Desember kalau nggak salah aku tuh baca berita
Jadi di Kutub Utara itu sudah mencapai rekor suhu panas tertinggi itu 38 derajat. Jadi bayangin, even di Kutub Utara tuh suhunya udah sama kayak di Jakarta gitu, sempat mencapai kayak di Jakarta gitu. Cuma karena kita nggak tinggal di Kutub Utara gitu ya, tapi kita berpikir itu tidak terjadi kan kayaknya. Masa ya udahlah itu di Kutub Utara ini nggak bakal nyampe ke sini kok, mungkin sebagian dari kita akan berpikir kayak gitu ya. Tapi padahal dengan adanya suhu yang panas di Kutub Utara itu tuh pasti nanti impactnya tuh akan ke semuanya gitu, karena dia tuh memegang peranan penting suhu di sana itu juga gitu loh. Nah itu sih, jadi kita juga harus banyak-banyak sosialisasi, entah di kantor, di sekolah gitu, atau mungkin di kajian-kajian Islam, karena kan kita ya sebagai umat muslim nih, kita kan sebenarnya ya, kita tuh khalifah di bumi ini. Masa sih khalifah berbuat kehancuran gitu? Sebenarnya itu sih, kita harus sadarnya tuh itu, kita tuh sebagai muslim yang baik ya, gimana caranya kita tuh bukan hanya hablum minallah, hablum minanas. Jadi nggak cuma kita sholat, puasa, zakat, tapi juga kita tuh ada kewajiban lain gitu ya, yaitu menjaga bumi ini yang udah diciptakan sama Allah untuk kita pelihara gitu. Penting banget ya, berarti ini salah satu upaya kita juga ya untuk meningkatkan awareness nih BMers di luar sana. Jadi isu ini tuh penting, dan ya lebih aware aja nih seperti Mbak Aci dan Mbak Ira tadi. Kalau kita udah aware, nggak sekedar hanya aware tapi juga perlu action gitu ya Mbak ya. Nah dari pengalaman Mbak Ira dan Mbak Aci sendiri nih, kan tadi udah mulai aware ya, ada nggak sih pengalaman yang tadi memilah sampah, kemudian juga akhirnya tuh kok kayak capek ya gitu, gini-gini aja hasilnya gitu. Gimana tuh cara ngatasin itu tuh biar ya karena kan sebenarnya walaupun hanya 1-2 orang yang aware, tapi kalau itu kita sebarluaskan kan mungkin bisa mempengaruhi teman-teman yang lain ya. Itu gimana tuh? Apa pernah capek? Aduh, ya udahlah gitu, apa gimana gitu? Ya, aku coba jawab ya. Kalau aku sih sebenarnya justru malah emang naik turun ya, namanya juga motivasi gitu. Kadang-kadang kayak misalkan kadang kayak lagi males gitu ya, wajar gitu. Tapi maksudnya mungkin kayak salah satu tips and triknya aku nih kayak punya temen kayak Mbak Ici gitu. Jadi sama-sama yang punya visi sama dan punya concerns yang sama gitu, dan kita mendiskusikannya gitu. Jadi kayak ketika semangat lagi turun jadi naik lagi gitu. Ya sebenarnya sih hal kalau misalkan kita melakukan segalanya di level akar rumput gitu ya, grassroots gitu ya, emang kan nggak langsung terlihat dampaknya gitu ya, kan nggak besar gitu. Tapi bukan berarti apa yang kita lakukan itu nggak ada dampak sama sekali loh gitu loh. Jadi memang apapun itu, sekecil apapun itu, insya Allah mah ada dampaknya gitu. Dan kita juga niatkan segalanya kan juga ibadah ya Mbak ya gitu. Jadi maksudnya kita caring, kita kayak memilah sampah, kita lebih aware sama emisi karbon yang kita keluarkan gitu. Kayak misalnya kalau misalkan nggak penting-penting amat naik pesawat, liburan, nggak perlu banget, nggak usah lah gitu kan. Karena kan sebenarnya kalau emisi karbon itu kan sebenarnya kalau mau detail tuh kita sebenarnya per orang tuh bisa loh nge-tracking, kita tuh udah ngeluarin berapa emisi nih hari ini. Tapi kan kayak mungkin belum ada toolsnya juga. Tapi kalau misalkan kayak kita naik Gokar, Grab tuh kayaknya kalau nggak salah tuh mereka ini sih kayak punya udah ada ini ya gimana biar zero karbon dari hari ini kita naik berapa naik Gokar berapa kilo, terus bisa kayak net off gitu kan ya. Itu kan baru sebagian kecil, tapi karena sebenarnya aktivitas lainnya itu sebenarnya juga bisa diukur gitu. Cuman memang belum ada toolsnya. Tapi ya intinya sih kayak semualah yang ada pembakaran fosil, segala macam bahan bakar fosil itu pasti dia ngeluarin emisi karbon. Jadi maksudnya iya kita lebih aware aja, dan ya itu belajar gitu. Jadi kalau misalkan aku sih kayak punya temen yang concernnya sama tuh sangat berpengaruh juga sih, karena aku juga bisa belajar, tukar pikiran, belajar hal yang baru kayak gitu. Kira-kira nih udah melakukan program apa atau di luar sana selain ini kan Mbak Ira dan Mbak Aci berarti berdua nih ya, mungkin sudah menyebarkan lewat sosial media masing-masing, atau gimana ngajak sesama rekan di divisinya, atau gimana, atau bikin program apalah di kantor mungkin gitu.
Ya kalau itu sih sebenarnya udah ya, kayak misalnya sering-sering posting di Instagram atau di mana. Cuma kan memang mengajak orang itu nggak mudah nih. Dari udah sekian lama aku cuap-cuap aja yang kecantol cuma Ira loh. Yang akhirnya mau bergerak juga gitu. Artinya memang hidayah itu mahal ya. Jadi maksudnya ya emang, tapi kita nggak boleh capek gitu untuk mengingatkan. Jadi dan walaupun memang orang-orang belum terpanggil gitu untuk melakukan hal yang sama, ya jangan putus asa dan jangan juga menghentikan usaha apa yang sudah kita lakukan. Jadi kita tetap dengan usaha kita aja gitu, walaupun kita ngerasa kayaknya kita capek, kayak nggak ngaruh deh kalau cuma gue doang yang melakukan ini. Jangan pernah berpikir seperti itu gitu, karena small action itu impact-nya tuh besar kok gitu sebenarnya. Kita kan nggak tahu misalnya dalam berapa tahun nih sampai kita mati, kita melakukan hal-hal itu kira-kira itu sebenarnya dihitung sama Allah tuh seberapa besar pahalanya, karena kita kan meniatkannya itu untuk kebaikan gitu, untuk pahala gitu. Jadi jangan pernah meremehkan hal baik yang sekecil apapun gitu. Oke. Nah, mungkin nih BMers yang sedang mendengarkan ini akhirnya wah ternyata ini penting loh, aware gitu. Akhirnya mudah-mudahan ya BMers ya, ini jadi ladang ibadah kita juga, dakwah ya, ini bagian dari dakwah juga untuk kita lebih peduli sama bumi kita gitu, karena gimana pun juga kita tinggal di sini dan selanjutnya anak cucu kita juga akan tinggal di bumi gitu. Jangan sampai nanti mereka dapat sisa-sisa emisi yang sudah berjalan bertahun-tahun gitu kan. Nah kira-kira gimana nih kalau misalkan BMers ternyata mulai aware nih seperti Mbak Ica dan Mbak Aci dan Mbak Ira, terus mereka mau start nih, kira-kira harus start dari mana dulu ya? Apakah gitu ya? harus lewat memilah sampah tadi atau gimana sih hal-hal terkecil yang mungkin mereka bisa lakukan untuk menjadi start actionnya gitu? Oke, sebenarnya banyak hal banget sih, nggak cuma memilah sampah ya. Jadi seperti tadi aku bilang, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi jejak karbon kita. Kayak kita bangun tidur nih, kita mandi gitu, kita mandi dengan air secukupnya. Jangan pakai air yang jebar-jebur sampai berapa, karena kita kan juga melihat ada beberapa daerah di bumi ini yang kekeringan gitu. Jadi dari situ, terus kita makan, kalau kita makan tuh habiskan makanan kita, jangan sampai ada food waste, karena food waste itu kita tahu lah ya akhirnya akan kemana. Dan kita juga harus menghargai, juga banyak juga orang-orang yang juga masih kelaparan gitu. Jadi kita gimana harus menghargai food waste itu, dan rantai makanan itu sampai ada di meja kita tuh dari mulai petani sampai ke sini tuh panjang prosesnya. Jadi kita tuh harus menghargai itu. Terus setelah food waste baru tuh kita misalnya ke kantor gitu. Kalau misalnya kita bisa pakai public transport, kita pakai public transport, nggak usah pakai kendaraan pribadi gitu. Terus apalagi ya, memilah sampah tadi gitu ya. Terus kalau misalnya emang kita bisa donasi pohon, kita donasi pohon gitu. Apalagi tambahin yang kira-kira? Kalau aku sih intinya pokoknya conscious living sih. Ya, conscious ya. Jadi kayak kita tuh aware bahwa apapun yang kita lakukan itu tuh pasti ada dampaknya gitu. Jadi kita kayak jadi lebih nggak seenaknya gitu loh Mbak. Kayak misalkan kita mau mengkonsumsi apapun, karena kan sebenarnya kayak aku perhatiin ya, asal muasalnya si krisis iklim tuh terjadi karena kayak konsumsi yang berlebihan juga. Betul, gitu. Jadi karena kita terlalu konsumtif. Jadi kayak menerapkan conscious living itu kayaknya yang paling ini sih, yang paling gampang untuk dilakukan. Kita mulai secara pribadi dulu deh lah ya. Kita mulai refleksi apa sih yang kita kayaknya terlalu berlebihan nih gitu. Itu kita kurangin semua. Iya, apa kita berlebihan setiap tanggal 12, 11 kita belanja gitu. Itu termasuk ya, bagian dari konsumtif. Betul, karena kan itu sampah packaging itu gitu. Terus di kurir itu banyak banget yang even yang cuma barang-barang yang seharga 5.000 pun gitu ya, kadang tuh dipakai kurir gitu kan. Itu juga itu tuh sebenarnya aktivitas kita yang menyebabkan emisi karbon tadi gitu. Mungkin kalau ada sampah-sampah seperti itu ya sifatnya sampah yang tidak organik ya, kayak semacam plastik atau yang memang tidak bisa terurai gitu ya, mungkin ada baiknya juga dibakar ya, atau apakah kalau dibakar itu bikin malah menambah ya. Itu yang paling besar justru. Iya, jadi harusnya jangan dibakar sih, tapi ya dipilah dan diberikan ke tempat yang bisa mengelola sampah itu. Jadi sekarang udah banyak banget tempat bank sampah ataupun apa yang bisa mengelola sampah-sampah anorganik tadi gitu. Even kayak plastik bubble wrap itu juga aku pilahin dan aku kasih gitu ke tempat yang emang bisa mengelola itu gitu. Karena kalau aku lihat di public
tempat-tempat publik gitu juga sekarang tempat sampah kayak udah ada 3 ya. Iya. Yang emang untuk khusus plastik. Nah, itu sebenarnya salah satu bagian dari awareness dari pemerintah sekitar juga mungkin ya. Itu udah ada. Nah, sekarang jadi tinggal kitanya nih. Iya. Kadang-kadang udah disediain itu ya udah asal buang aja gitu kan. Jadi itu kan udah dipisah tapi ya sampah kulit pisang masih taruh di tempat plastik betul, gitu. Betul. Dan salah satunya juga aku juga lumayan gemes nih sama orang-orang yang suka buang sampah sembarangan, yang bawa mobil pribadi terus tiba-tiba buang apalah gitu ya. Itu juga termasuk ya, berarti ya. Sekecil itu tuh termasuk. Jadi mulai dari nggak buang sampah sembarangan, atau tadi memilah sampah, dan juga makan secukupnya, jangan bersisa. Kadang-kadang orang gitu ya, aku juga bingung deh, orang makan nggak disisain tuh biar apa, kalau memang biar nggak disisain ya seporsinya gitu. Dari situ itu merupakan langkah awal ya Mbak ya, kayak gitu. Jadi bisa dilakukan gitu lah BMers ya, dari hal-hal kecil. Jadi ternyata ini penting banget ya Mbak ya. Ini aku juga jadi lebih aware nih gitu. Oh ternyata apapun yang kita lakukan, dari bangun tidur, mulai tidur lagi tuh banyak sisa-sisa emisinya loh. Jadi kita harus lebih aware nih. Oke nih, yang terakhir nih Mbak ya, sebelum kita tutup nih, kira-kira ada nggak pesan kesan atau tambahan dari Mbak Aci dan Mbak Ira untuk BMers kalian yang lagi dengerin podcast ini nih? Tadi kan gimana caranya untuk lebih aware, atau nih gimana nih terkait climate change ini? Yuk kita semangatin nih teman-teman kita BMers di luar sana gitu. Mungkin menyebarkan podcast ini juga jadi salah satu hal yang bisa dilakukan ya Mbak Aci dan Mbak Ira, biar orang-orang lebih aware gitu istilahnya. Gimana Ira? Silakan. Ya pokoknya kalau aku sih pesannya tidak ada yang sia-sia gitu. Kebaikan atau action sekecil apapun itu sangat berpengaruh gitu. Jadi mulainya dari hal-hal yang kecil dulu. Kalau misalnya memilah sampah itu sulit gitu ya, misalnya tuh masih malas ya, coba hal lain yang lebih mudah dulu, kayak menghemat air, menghemat listrik gitu, menghemat AC, terus naik kendaraan umum, yang hal-hal yang mudah kayak gitu. Dan kebaikan itu menular ya. Jadi kalau misalnya kita udah berbuat itu, coba kita ajak teman-teman di sekeliling kita. Kalau misalnya dia mau melakukan itu, jadi jariah loh buat kita. Tapi kalau misalnya emang dia dia belum terpanggil melakukan itu, ya nggak apa-apa. Itu jadi pahala juga tetap untuk kita mensosialisasikan itu gitu. Gimana Ira? Kalau aku mungkin tidak ada kata terlambat ya. Ya mungkin kita kayak ya bisa dibilang memang secara umum terlambat. Ini tuh udah segala bencana udah ada, kita baru aware. Tapi maksud aku kita masih bisa kok melakukan sesuatu gitu. Jadi kita mulai sekarang gitu. Maksudnya kita mulai saat ini. Kita kalau udah aware, ya udah kita mungkin cari-cari tahu lagi kayak apa sih krisis iklim. Kalau emang pengen tahu, film dokumenter tentang krisis iklim tuh banyak banget. Jadi kayak mau lebih aware tentang itu, kita cari ilmunya gitu. Karena kan menurut ilmu ya wajib ya sebenarnya gitu. Itu terus udah gitu selain kita mulai sekarang, kalau menurut aku juga ya itu cari temen ya, maksudnya cari support system. Karena kalau kita sendirian itu kayak ngerasa sendirian, lonely gitu, ngerasa capek ya tadi. Ngerasa capek, ngerasa kayak kok yang lain kayaknya nggak peduli sih, kayak cuman aku doang yang peduli gitu. Padahal sebenarnya di luar sana ikut banyak komunitas juga perlu ya. Jadi komunitas, biar ketika lagi mungkin lagi weak atau lemah, ini bisa jadi support system, bisa kebus lagi, bisa nyemangatin lagi, dan bisa bergerak lagi gitu ya. Salah satunya juga follow account-account yang membawa manfaat gitu, membawa ilmu. Jadi kita juga setiap kita scroll tuh nggak cuma gosip-gosip artis doang gitu yang muncul, tapi tahu juga tentang apa sih yang terjadi gitu, isu apa sih yang terjadi di sekarang gitu. Itu sih. Ya mungkin di luar sana BMers ada yang juga akhirnya terpanggil setelah mendengarkan podcast ini. Jadi silahkan disebarkan sebanyak-banyaknya biar teman-teman di luar sana juga lebih aware. Jadi menarik sekali ya BMers, dan Mbak Aci dan Mbak Ira, terima kasih sudah mau hadir di sesi Muamal Talk kali ini. Mudah-mudahan jadi ladang pahala juga ya, dan bagian dari dakwah kita sebagai umat Islam. Semoga nanti kita ketemu lagi di sesi Muamal Talk lainnya dengan pembahasan yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Kalau gitu saya Erlina,
Saya Aci. Dan saya Ira. Kami undur diri dan pamit dari sesi Muamal Talk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.